Selamat siang semuanya. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online dengan materi tentang penelitian observasional. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu penelitian observasional dan perbedaannya dengan penelitian eksperimen, serta perbedaan antara penelitian deskriptif dan analitik. Selain itu kita juga akan membahas tentang jenis-jenis penelitian observasional. Ya, jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas lebih dalam tentang pengenalan apa-apa saja yang masuk dalam penelitian observasional. Baik, kita langsung saja membahas tentang materi kali ini, yaitu tentang desain penelitian observasional. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang desain observasional, saya ingin membahas sedikit tentang perbedaan penelitian observasional dengan eksperimen. Oke. Jadi perbedaan mendasar pada penelitian observasional dibandingkan dengan eksperimen, yaitu pada penelitian observasional itu merupakan penelitian yang mengamati perubahan atau suatu fenomena yang terjadi dan atau mencari hubungan fenomena tersebut dengan variabel lain tanpa adanya perlakuan atau intervensi. Sedangkan penelitian eksperimen adalah suatu penelitian dengan melakukan kegiatan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tersebut. Oke, kata kunci perbedaan dari penelitian observasional dan eksperimen adalah pada penelitian observasional tidak ada perlakuan, hanya mengamati, hanya mengobservasi. Sedangkan eksperimen ada suatu perlakuan. Jadi itu adalah perbedaan dari kedua jenis penelitian ini. Pada penelitian deskriptif itu menjawab atau mengcover tentang time, place, person atau menjawab who, where, when. Sedangkan pada penelitian analitik itu mengcover why atau how. Gitu. Jadi perbedaan penelitian deskriptif dan analitik itu terletak pada bagian tersebut, gitu ya. Jadi deskriptif itu mendeskripsikan who, where, when. Sedangkan analitik adalah menjelaskan why, gitu ya, penyebab, faktor risiko. Pada penelitian deskriptif itu karakteristiknya adalah menghasilkan hipotesis. Sedangkan pada penelitian analitik dia menguji hipotesis. Oke, baik, setelah kita mengetahui secara sederhana perbedaan analitik dan deskriptif, sekarang kita akan bahas dulu secara lebih mendetail apa itu penelitian deskriptif. Oke, jadi penelitian deskriptif itu merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun fenomena buatan manusia. Jadi bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, dan lain-lain, gitu ya. Penelitian deskriptif ini juga disebut juga sebagai riset epidemiologi yang bertujuan untuk menggambarkan pola distribusi penyakit dan determinan penyakit menurut populasi atau berdasarkan orang, berletak geografis atau tempat dan waktu. Misalnya suatu penyakit X, gitu ya. Kita sedang meneliti tentang suatu penyakit X dengan misalnya sampel 100 responden, ya. Dari 100 yang menderita penyakit X ini ternyata semuanya adalah perempuan atau wanita. Ya, itu bisa menjadi memberikan petunjuk penting kepada kita tentang penyebab penyakit tersebut, gitu ya. Bisa jadi penyebab penyakit tersebut ada kaitannya dengan jenis kelamin yang tidak mungkin diderita oleh laki-laki. Ya, itu ada satu contoh manfaat penting dari penelitian deskriptif, gitu. Oke, atau contoh lainnya, gitu ya. Suatu penyakit Y misalnya, gitu ya. Dari 100 sampel juga misalnya, ternyata dari 100 sampel ini
90% kasusnya pada balita, 10% baru pada umur dewasa. Gitu. Itu juga bisa memberi petunjuk penting bahwa eh, balita merupakan kelompok yang berisiko terhadap penyakit IE tersebut. Ya, itu merupakan suatu informasi penting yang kita peroleh dari studi deskriptif yang kita, di mana kita perolehnya dari frekuensi berdasarkan orang atau misalnya berdasarkan tempat gitu ya. Dari misalnya suatu penyakit X tadi, kita contoh penyakit X. Ternyata penyakit X ini hanya ada pada wilayah-wilayah di pinggiran sungai. Yang tidak ada di pinggiran sungai sangat kecil kejadiannya. Misalnya 90% di pinggiran sungai, 10% tidak di pinggiran sungai. Gitu ya. Misalnya dia ya di tengah kota. Gitu. Sehingga ini memberikan petunjuk penting kepada kita, jangan-jangan ada kaitannya keberadaan mereka di tepi sungai dengan penyakit X tersebut. Ya, jadi ini manfaat yang sangat penting dari studi deskriptif. Ya. Ini juga jadinya akhirnya memandu kita untuk merencanakan promosi kesehatan untuk wilayah-wilayah yang bertempat tinggal di pinggiran sungai, gitu ya. Atau menjadi petunjuk penting untuk membangun hipotesis, yang akhirnya nanti hipotesis ini diuji pada studi analitik. Oke, selanjutnya karakteristik dari studi deskriptif atau penelitian deskriptif. Ya, jadi penelitian deskriptif ini menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan menelaah secara teratur dan dilakukan secara cermat. Poin kedua dari karakteristik yang penting adalah sudah jelas dia tidak ada perlakuan, karena penelitian deskriptif ini merupakan penelitian observasional. Dan yang ketiga adalah dia tidak ada uji hipotesis, karena uji hipotesis hanya pada penelitian analitik saja. Oke, kita masuk ke contoh-contoh penelitian deskriptif. Yang pertama adalah studi survei. Jadi studi survei ini adalah jenis penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada bagian populasi atau bagian objek penelitian. Ada beberapa jenisnya, yaitu survei rumah tangga, survei morbiditas, atau survei pendapat umum. Itu ada jenis studi survei. Oke, contoh selanjutnya adalah case report dan case series. Ya, jadi ini merupakan studi kasus. Ya, biasanya digunakan untuk menyelidiki suatu penyakit, misalnya penyakit X atau penyakit Y saja, atau juga wabah yang saat ini sedang terjadi, yaitu COVID-19 gitu ya. Tapi pada case report dia hanya meneliti pada satu penderita saja atau single person. Jadi peneliti mengamati secara detail pada satu pasien. Kalau case series dia melihat pada beberapa kasus dengan penderita yang sama, maksudnya dengan penyakit yang sama, bukan penderita yang sama. Oke, saya ulangi. Jadi case series itu pada penyakit yang sama, tetapi beberapa penderita, beberapa kasus. Oke, misalnya kita meneliti penyakit COVID-19 gitu ya, dari kita meneliti 20 penderita gitu atau 20 pasien. Kita lihat karakteristiknya gitu, berdasarkan umur, berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan riwayat penyakit. Nah, itu contoh dari case series gitu. Kalau case report kita hanya meneliti satu pasien COVID-19 saja gitu. Kita amati dari awal dia masuk rumah sakit sampai dia sembuh gitu misalnya ya. Ya, diteliti apa-apa saja perlakuan yang sudah dilakukan, termasuk pengobatan dan perawatan yang dilakukan. Oke. Selanjutnya ekologi study atau studi ekologi. Studi ekologi ini merupakan penelitian observasional yang unit analisis atau unit observasinya adalah data agregat. Berbeda dengan penelitian observasional lainnya yang unit analisis atau observasinya adalah data individu. Data agregat ini contohnya adalah curah hujan, kepadatan penduduk, cakupan imunisasi, dan lain-lain. Oke. Studi ekologi ini bisa juga dikategorikan ke dalam
penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Gitu. Jadi ada para ahli yang menggolongkan ke dalam studi deskriptif saja, atau juga ada yang juga yang bisa mengatakan bahwa studi ekologi ini masuk ke dalam kategori studi analitik. Oke. Studi ekologi masuk ke dalam studi deskriptif jika dia hanya menggambarkan saja, misalnya cakupan imunisasi di Provinsi Jambi atau cakupan imunisasi nasional. Ketika dia mengidentifikasi suatu korelasi, misalnya hubungan curah hujan dengan kejadian DBD, itu dia masuknya ke dalam studi analitik. Oke, selanjutnya kita masuk ke penelitian observasional yang analitik. Ya, yang pertama adalah cross sectional. Oke, tapi cross sectional ini sebenarnya bisa digolongkan juga ke deskriptif dan ke analitik. Ya, nanti kita bahas yang seperti apa penelitian cross sectional yang deskriptif dan seperti apa penelitian cross sectional yang analitik. Cross sectional yang dikategorikan dalam penelitian deskriptif itu adalah studi cross sectional yang digunakan untuk menentukan frekuensi atau proporsi suatu penyakit atau keadaan kesehatan tertentu, atau frekuensi pajanan tertentu, atau juga frekuensi perilaku tertentu pada suatu populasi. Oke, jadi sering juga disebut studi cross sectional ini sebagai studi atau survei prevalence. Ya, biasanya digunakan dalam survei-survei nasional, riset kesehatan dasar atau riskesdas, dan juga riset ketenagaan di bidang kesehatan, atau disingkat dengan Risnakes, atau juga survei-survei nasional lainnya. Ya, jadi dia intinya adalah dia menggambarkan baik itu frekuensi suatu penyakit atau frekuensi suatu pajanan atau faktor risiko tertentu, atau juga sedang menggambarkan perilaku masyarakat. Ya. Misalnya gambaran perilaku hidup bersih pada balita di kecamatan X gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh cross sectional sebagai studi deskriptif. Oke, selanjutnya desain cross sectional yang dikategorikan dalam studi analitik. Ya, jadi desain cross sectional dikatakan analitik ketika dia menginvestigasi atau mengidentifikasi etiologi suatu penyakit gitu ya, atau penelitian yang menilai asosiasi antara exposure atau paparan dengan disease ya, atau outcome gitu ya, dalam suatu populasi. Misalnya hubungan perilaku hidup bersih dan sehat atau PBS dengan kejadian diare pada balita di kecamatan X. Jadi itu adalah salah satu contoh sederhana desain cross sectional yang masuk ke dalam studi analitik. Oke, dalam pembahasan ini akan dibahas lebih dalam tentang desain cross sectional yang masuk ke dalam studi analitik, gitu ya. Yang menjadi ciri khas dari studi cross sectional ini adalah pengamatan dilakukan pada waktu yang sama. Oke, pengamatan apa yang dilakukan pada waktu sama? Pengamatan terhadap exposure dan disease-nya, gitu ya. Jadi exposure atau paparan sama disease atau outcome itu diamati pada waktu yang sama. Sehingga seringkali disebut penelitian profesional ini memiliki identifikasi yang lemah terhadap hubungan asosiasi suatu penyakit gitu ya, atau hubungan asosiasi antara exposure dan disease. Kenapa lemah? Karena exposure atau paparan atau faktor risiko dengan disease-nya itu diamati pada waktu yang sama. Idealnya kan exposure atau faktor risiko ini diteliti sebelum terjadinya disease gitu ya, sehingga rentang waktu antara exposure atau disease itu terlihat lebih jelas. Namun pada penelitian cross sectional ini diamati pada waktu yang sama. Kita dapat melihat dari gambar berikut, ini merupakan skema atau gambaran tentang desain penelitian cross sectional, di mana antara exposure dan disease itu diamati secara bersamaan gitu ya. Jadi kita mengumpulkan data exposure dan disease itu bersamaan gitu. Setelah kita kumpulkan, baru kita bisa pisahkan menjadi 4 kelompok gitu ya.
mana kelompok yang terpapar dan mengalami penyakit, baru yang kedua kelompok yang terpapar tapi dia tidak mengalami penyakit, baru kelompok ketiga adalah dia tidak terpapar tetapi mengalami penyakit, dan kelompok yang terakhir atau yang keempat adalah dia tidak terpapar dan tidak mengalami penyakit gitu ya. Tetapi pada saat pengumpulan datanya atau pengamatannya ini dilakukan bersama gitu ya. Jadi antara exposure dan disease diteliti bersama, baru dibagi menjadi ke dalam 4 kelompok gitu ya. Atau dapat juga dilihat pada gambar berikut gitu. Jadi faktor risiko dan efek itu dinilai pada bersamaan. Jadi pada kotak hijau ini dia menggambarkan waktu pengamatannya gitu ya. Oke, selanjutnya untuk menilai asosiasi pada penelitian cross-seksional ini dia menggunakan prevalence ratio dan prevalence odds ratio. Kapan kita menggunakan prevalence ratio? Adalah jika prevalence kasus itu di atas atau sama dengan 10%. Kapan kita menggunakan prevalence odds ratio adalah jika prevalence kasus di bawah 10%. Ya, dengan rumus sebagai berikut ya. Oke, dalam pembuatan tabel 2x2 desain cross-seksional dapat dilihat pada gambar berikut gitu ya. Jadi dalam pembuatannya itu 100%-nya itu adalah ke kanan ya. Jadi dalam cross-seksional dengan memperhatikan bahwa variabel dependent atau disease itu terletak pada tabel atas. Sedangkan variabel independen atau paparan atau exposure itu di sebelah kiri. Dan pada saat memasukkan ke dalam tabel itu kita harus ingat bahwa total 100%-nya itu ke kanan. Oke. Selanjutnya kita hitung ukuran asosiasinya dengan rumus berikut. Baru didapatlah nilai asosiasi. Oke, dalam interpretasi nilai asosiasi ini dapat dijelaskan pada slide berikut gitu ya. Jadi jika nilai PR atau POR-nya sama dengan 1, itu artinya adalah tidak ada asosiasi, yaitu risiko sama antara kelompok terpapar atau terpajan dengan kelompok tidak terpajan. Kalau dia PR atau POR-nya di atas 1, berarti faktor risiko tersebut merupakan suatu peningkatan risiko pada kelompok terpajan dibanding kelompok tidak terpajan. Atau dengan secara sederhana dapat dikatakan bahwa faktor risiko tersebut atau variabel tersebut merupakan faktor risiko terhadap kejadian penyakit tersebut. Sedangkan PR atau POR di bawah 1 bukan faktor risiko atau bisa disebut juga dengan faktor protektif ya. Jadi faktor tersebut menurunkan risiko pada kelompok terpajan dibanding kelompok tidak terpajan. Oke, ini ada catatan sedikit cara baca ukuran PR atau POR itu adalah kelompok terpajan lebih beresiko mengalami outcome dibanding kelompok tidak terpajan. Oke, ukuran asosiasi pada pertemuan ini hanya mengenalkan saja gitu ya. Jadi untuk pembahasan lebih mendalam itu akan dibahas di pertemuan yang lain. Oke. Catatan penting untuk desain cross-seksional ini adalah karena pengamatan antara exposure dan disease dilakukan pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa exposure yang akan kita teliti nanti itu terjadi sebelum disease. Jangan sampai exposure yang kita teliti itu terjadi setelah disease kita. Gitu. Ya, contohnya, misalnya perilaku hidup bersih dan sehat, ya, terhadap kejadian diare ya pada contoh yang tadi. Pastikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat yang kita teliti itu merupakan kebiasaan mereka yang memang dilakukan rutin atau memang ya udah atau bisa dikatakan itu merupakan kebiasaan mereka. Tidak terjadi perubahan perilaku setelah terjadi diare, gitu ya.
Jangan sampai PHBS yang kita nilai itu telah terjadi perubahan setelah mereka mengalami diare gitu. Misalnya udah mulai rajin cuci tangan pakai sabun gitu ya. Itu menjadi bias gitu ya. Jadi dalam meneliti cross sectional ini kita harus pastikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat yang kita teliti ini merupakan kebiasaan yang memang mereka lakukan. Yang memang sebelum terjadi diare memang itulah kebiasaan mereka. Jadi jangan sampai exposure yang kita teliti itu setelah terjadi disease. Karena kalau setelah terjadi disease itu hubungan sebab akibat menjadi bias. Selanjutnya penelitian observasional yang analitik adalah case control. Oke. Case control ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu cross sectional ya. Jadi penelitian case control ini dia adalah penelitian yang bertujuan untuk menilai kemungkinan hubungan pajanan atau exposure dengan penyakit atau disease tertentu. Diidentifikasi melalui sekelompok orang dengan penyakit tertentu yang disebut kasus dan untuk pembandingnya sekelompok orang tanpa penyakit tersebut atau yang biasa disebut dengan kontrol pada dari populasi yang sama gitu ya, sehingga disebut kasus kontrol gitu ya. Jadi dia membandingkan kasus dan kontrol gitu ya. Lalu setelah kita membandingkan kasus dan kontrol, kita menentukan berapa sih proporsi kasus yang terpapar dan tidak terpapar dan proporsi kontrol yang terpapar dan tidak terpapar gitu ya. Itulah namanya studi kasus kontrol. Oke. Ciri khas studi kasus kontrol adalah pengamatan dimulai pada orang dengan penyakit dan membandingkannya dengan orang tanpa penyakit atau yang disebut dengan kontrol. Oke, gambar berikut merupakan skema dari desain penelitian case control ya. Jadi pengamatan dimulai dari cases and control. Ya, jadi kasus atau yang ada penyakit dengan kontrol yang tidak ada penyakit gitu ya. Baru setelah itu dibandingkan dilihat gitu ya riwayat paparannya ya. Berapa proporsi di antara kasus yang terpapar dan berapa yang tidak terpapar. Begitu juga pada kontrol gitu ya. Berapa yang terpapar dan berapa yang tidak terpapar. Oke. Beberapa catatan yang penting dalam desain kasus kontrol adalah sebelum mencari atau menentukan kasus terlebih dahulu didefinisikan kriterianya gitu ya. Supaya seragam gitu ya. Jadi definisi kasus pada kasus kontrol ini harus sama semuanya. Oke, dalam studi kasus kontrol, kasus dapat dipilih dari berbagai sumber ya, bisa pasien rumah sakit, praktek dokter, pasien klinik, pasien puskesmas dan lain-lain. Oke, catatan penting lainnya adalah pada kontrol gitu ya, pemilihan kontrol. Pemilihan kontrol yang valid itu menjadi sangat penting. Gitu ya. Kontrol itu dipilih dari populasi di mana kasus itu berasal. Ya, jangan dari populasi yang lain, karena nanti dia tidak sebanding. Oke, selanjutnya ukuran asosiasi yang digunakan adalah odds ratio ya, dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi saya ingatkan kembali ukuran asosiasi pada pertemuan ini hanya mengenalkan saja ya, karena pembahasan lebih dalamnya akan dibahas di pertemuan yang lain. Oke, jadi ukuran asosiasi yang digunakan pada desain penelitian case control itu adalah odds ratio. Oke, jadi perbedaan dari case control sama cross sectional adalah kalau cross sectional pengamatan exposure sama disease-nya itu bersamaan. Tapi kalau pada kasus kontrol, dia yang diamati itu adalah kasus, baru kita bandingkan, kita cari pembandingnya kontrol, kasus yang dengan penyakit, kontrol dengan yang tidak penyakit yang diteliti, baru kita lihat ke belakang paparannya. Gitu ya. Kalau cross sectional, exposure dan disease bersamaan. Gitu. Jadi, oke, yang selanjutnya adalah penelitian cohort. Ya, ini adalah jenis penelitian observational analitik yang terakhir ya. Oke, jadi studi cohort ini pengamatannya dimulai dari
kelompok yang terpapar dan kelompok tidak terpapar. Lalu diikuti apakah di antara kelompok yang terpapar dan tidak terpapar ini mengalami outcome atau mengalami penyakit yang diteliti atau tidak. Ya. Jadi dia pengamatannya itu dimulai dari yang terpapar, lalu diikuti apakah menjadi sakit atau tidak. Jadi ini merupakan penelitian observasional yang paling ideal karena kita memulai penelitiannya dari suatu paparan, ya, dimana ketika kita melihat atau meneliti suatu hubungan sebab akibat, itu pasti kita selalu idealnya kita memulai dari sebab, baru kita lihat apa dampaknya atau akibatnya. Ya, ini seperti penelitian cohort gitu ya. Dia dimulai dari paparan atau faktor resiko atau pajanannya, baru diikuti apakah dia mengalami disease, outcome atau tidak gitu ya. Oke. Ini merupakan gambar dari atau skema dari penelitian cohort gitu ya, dimulai dari expose dan non expose, baru kita follow up di kelompok expose ini berapa yang mengalami disease, berapa yang no disease. Begitu juga dengan kelompok non expose, berapa yang disease dan berapa no disease gitu ya. Atau skemanya seperti ini gitu ya. Jadi dari kelompok terpapar kita mulai start, baru kita ikuti sampai terjadinya efek atau outcome. Oke. Dalam studi cohort ini ada dua, yaitu cohort prospektif dan cohort retrospektif. Perbedaan cohort prospektif dan cohort retrospektif adalah pada cohort prospektif, setelah ditentukan kelompok terpapar dan tidak terpapar, kedua kelompok ini diikuti sampai terjadinya penyakit. Ya, jadi ada waktu follow up sampai terjadinya penyakit. Sedangkan cohort retrospektif menggunakan data yang sudah ada atau data sekunder. Jadi dengan kata lain, ketika kita melakukan cohort retrospektif, itu datanya harus kita pastikan dulu sudah ada atau sudah lengkap gitu ya, untuk bisa melihat exposure dan disease-nya. Konsepnya sama dengan prospektif. Jadi perbedaannya adalah cohort prospektif itu adalah kasusnya outcome-nya belum terjadi gitu. Jadi kelompok terpapar tidak terpapar kita ikuti dalam beberapa waktu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun atau 2 tahun ke depan gitu ya, sampai terjadi penyakit. Sedangkan retrospektif, dari kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar kita ikuti juga, tetapi menggunakan data history gitu, data yang sudah ada gitu ya. Jadi tetap dimulainya pada terpapar dan tidak terpapar, cuman bedanya adalah datanya yang retrospektif itu dia sudah ada datanya. Ya, oke, mungkin bisa lebih jelas pada gambar berikut gitu ya. Yang sebelah kiri ini adalah prospektif. Misalnya kita pada tahun 2012 saat ini ya, kita mengikuti suatu populasi gitu ya sampai 2022. Baru pada 2022 kita dapat melihat ada kelompok yang terpapar dan ada kelompok yang tidak terpapar. Baru kita amati sampai tahun 2042. Di antara kelompok yang terpapar, mana yang mengalami disease dan yang non disease. Begitu juga pada kelompok not exposed ya, atau yang tidak terpapar. Berapa yang disease dan berapa yang no disease. Gitu ya. Kita bandingkan dengan yang sebelah kanan, yaitu cohort retrospektif. Misalnya kita pada tahun 2012 juga saat ini. Kita lihat data ke belakang gitu ya. Misalnya pada tahun 1982 gitu ya, kalau ada data ini kita cermati datanya dari 1982 sampai 2002, berapa sih orang yang terpapar dan tidak terpapar. Baru dari data 2002 sampai 2012, misalnya saat ini 2012 gitu, berapa yang mengalami disease dan yang no disease itu di antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Oke. Atau bisa juga kita mulai misalnya pada prospektif gitu ya. Kita bisa mulai juga pada tahun 2022. Misalnya lah saat ini adalah tahun 2022. Kita langsung membagi menjadi kelompok expose dan non expose gitu ya. Bisa juga ya. Jadi tidak harus dari defined population.
Oke, jadi misalnya saat ini kita 2022, kita ikuti sampai 2042 gitu ya untuk melihat apakah terjadi disease atau no disease pada kelompok expose dan not expose gitu ya. Kalau yang retrospektif misalnya saat ini kita tahun 2012 nih ya. Jadi kita melihat ke belakang gitu ya. Kita eh, pisahkan antara kelompok yang terpapar dan tidak terpapar gitu ya. Misalnya kita mau mulai datanya itu pada tahun 2002. Jadi pada tahun 2002 kita lihat dari data. Biasanya pada rekam medis gitu ya. Pada rekam medis tahun 2002 siapa sih yang masuk dalam kelompok expose dan siapa-siapa saja yang akan masuk kelompok not expose gitu ya. Berdasarkan data rekam medis itu kita lihat catatannya gitu ya sampai tahun 2012 dia mengalami outcome atau disease atau no disease gitu ya. Begitu juga pada kelompok not exposed gitu ya, terjadi disease atau tidak disease pada tahun 2012 berdasarkan data atau rekam medis. Oke, selanjutnya ada beberapa catatan yang penting juga pada desain cohort, yaitu pada kelompok terpapar gitu ya. Kelompok terpapar ini adalah populasi yang mengalami paparan yang diteliti. Misalnya merokok gitu ya atau variabel lainnya gitu ya. Paparan perlu didefinisikan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan individu ke dalam kelompok yang terpapar atau tidak. Gitu. Jadi dia harus jelas. Ya, jangan sampai tidak jelas gitu ya sehingga bisa jadi dia terpapar masuk ke tidak terpapar gitu. Atau dia tidak terpapar masuk kelompok tidak terpapar. Oke, beberapa paparan memerlukan tes laboratorium atau pemeriksaan fisik gitu ya. Oke, penilaian paparan harus dilakukan seakurat mungkin. Pada kohort retrospektif, status paparan menggunakan data yang sudah ada, ya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Baru catatan yang penting lagi adalah pada kelompok yang tidak terpapar. Kelompok tidak terpapar adalah populasi yang tidak mengalami paparan yang diteliti. Kelompok yang tidak terpapar ini bisa merupakan kelompok yang tidak terpapar sama sekali terhadap paparan atau kelompok yang terpapar dengan intensitas atau tingkat paparan yang lebih rendah dibanding kelompok terpapar atau kelompok yang tidak terpapar dengan salah satu faktor risiko saja jika faktor risiko yang diteliti banyak gitu ya. Oleh karena itu biasanya lebih sering disebut kelompok pembanding ya. Kelompok tidak terpapar ini bisa juga disebut sebagai kelompok pembanding. Prinsip pemilihan kelompok pembanding. Kelompok pembanding sebisa mungkin menyerupai atau semirip mungkin menyerupai kelompok terpapar ya, sehingga kelompok pembanding dapat dikatakan comparable gitu, atau sebanding dengan kelompok terpapar. Oke, kemampuan untuk memperoleh informasi dari kelompok pembanding harus sebanding dengan kelompok terpapar. Oke, itu beberapa catatan penting dalam penelitian cohort. Oke, ukuran asosiasi yang digunakan adalah RR, ya, relative risk. Ya, ini rumusnya hampir sama dengan yang PR pada cross sectional. Oke, interpretasinya untuk ukuran asosiasinya juga sama. Oke, jadi sebelum saya mengakhiri perkuliahan ini, saya ingin menekankan perbedaan antara cross sectional, case control, dan cohort. Gitu ya. Jadi ketiga ini sama-sama merupakan penelitian analitik gitu yang melihat exposure dan disease. Tetapi perbedaannya terletak pada dimensi waktu pengamatannya gitu ya. Oke, pada cross sectional pengamatan exposure dan disease itu pada waktu yang sama. Sedangkan untuk cohort dan case control itu dia berbeda antara exposure dan disease-nya. Oke, jadi antara case control, cohort dan terhadap cross sectional itu sudah jelas perbedaannya. Oke, sekarang kita melihat perbedaan antara case control sama cohort. Oke, kalau case control dan cohort, kalau case control itu dimulai dari kasus lalu dilihat pembandingnya yang tidak kasus, kemudian diamati paparannya ke belakang gitu ya.
Sedangkan cohort itu dimulai dari kelompok terpapar dan tidak terpapar baru diamati ke depan gitu ya. Jadi memiliki perbedaan dimensi dalam pengamatan gitu ya. Oke. Jadi eh, perbedaan dari ketiga ini dilihat dari waktu pengamatannya gitu ya. Kalau saya ulangi, kalau cohort itu dimulai dari kelompok terpapar dan tidak terpapar lalu diikuti dia ke depan, baik itu retrospektif maupun prospektif, prinsipnya sama, dimulai dari terpapar dan tidak terpapar lalu diikuti ke depan apakah terjadi disease atau tidak disease. Sedangkan case control itu selalu dimulai dari kasus dan kontrol baru diamati faktor risiko atau paparannya ke belakang. Sedangkan korelasional, exposure dan disease diamati secara bersamaan. Oke. Dalam penelitian observasional, penelitian cohort bisa dikatakan sebagai gold standarnya dari penelitian observasional, karena dia merupakan penelitian yang mengamati dari sebab dulu baru ke akibat, gitu ya. Jadi dia merupakan uh, alur penelitian yang sesuai dengan pola pikir sebab akibat. Oke, baik. Sekian dulu perkuliahan kita. Jadi pada perkuliahan ini sekali lagi saya simpulkan atau saya tekankan yang penting kita pelajari pada pertemuan ini adalah apa itu penelitian observasional, perbedaannya dengan penelitian eksperimen, baru perbedaan penelitian deskriptif dengan analitik, dan mengenal jenis-jenis penelitian observasional baik itu deskriptif maupun analitik dan perbedaan di setiap jenisnya. Oke, sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.